Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Penulis Jemaat akan membacakannya buat kita. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, di dalam batinmu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah orang yang memiliki kuasa doa. Saudara adalah orang yang memiliki kuasa doa. Judul khotbah hari ini adalah komunitas perjanjian yang dipanggil perpadanan dengan panggilan. Bacaan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Sebagai pengantar, sejak tahun 2013, Gereja Yewon mulai membangun Bait Allah. Akhirnya, ibadah pentabisan Bait Allah akan diadakan dengan khotbah oleh Pendeta Ryu pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8, setelah Salomo menyelesaikan membangun Bait Suci, dia menyelenggarakan upacara pentabisan di hadapan Allah selama 2 minggu dengan seluruh umat Israel. Mereka bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Gereja Yewon Seoul juga sama. Berbagai acara sudah berlangsung untuk merayakan pentabisan Bait Allah dan ulang tahun ke-35. Sebuah turnamen tenis meja sudah diadakan selama 1 bulan dan festival juga, lagu pujian juga telah diadakan dengan tema kepada tujuan perjalanan perjanjian Yewon pada waktu ibadah Jumat kemarin. Tidak ada cara yang lain selain mengakui bahwa setiap saat adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Pada majelis akan menghidangkan makanan siang hari ini kepada saudara setelah ibadah hari ini. Selain itu, sedang diadakan pameran lukisan remaja sedunia, pameran foto-foto, pasar makanan sedunia termasuk shawl batik di Indonesia di Woness Hall. Waktunya festival gereja Yewon, jadi semua saudara mengikuti dan menghadir untuk merayakan dan menikmati bersama-sama. Gereja harus beraktivitas dengan dinamika. Saya tidak suka bosan. Kita adalah ciptaan baru sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan. Saya harap saudara beraktivitas dengan dinamika dimanapun saudara berada. Amin. Seorang penginjil Amerika bernama Moody mengatakan tentang gereja seperti ini. Jika gereja hidup seperti dunia, gereja tidak akan pernah dapat membawa anak-anaknya ke dalam kandang domba. Saya sangat setuju. Gereja Yewon harus berbeda dengan dunia. Lagi pula saudara yang memiliki Injil harus berbeda dengan orang dunia, dengan orang yang tidak percaya. Ketika mereka bertemu dengan saudara, mereka merasa Injil yang luar biasa melalui kehidupan saudara. Dan mereka memiliki penasaran tentang berkat yang diberikan Injil melalui kehidupan saudara dan gereja. Seorang mengunjungi sebuah kota asing, dia mau ikut beribadah di sana, tetapi dia tidak tahu gereja mana yang bagus. Dia menemukan seorang polisi yang melewat jalan itu.
Dia bertanya dan meminta rekomendasi sebuah gereja yang bagus. Polisi itu tidak ragu-ragu dan langsung merekomendasikan sebuah gereja. Dia bertanya kenapa kamu merekomendasikan gereja itu? Polisi menjawab seperti ini, anggota gereja itu selalu keluar sambil senyum setelah beribadah. Karena polisi melihat penampilan anggota-anggota gereja yang diterima kasih karunia melalui ibadah. Saya percaya itulah penampilan saudara di gereja Yewon. Ketika kita selalu merasa kasih karunia akan keselamatan dan menerima rahmat dari firman mimbar setiap minggu, perasaan ini tidak dapat menyembunyikan. Bagaimana saudara mungkin tahan perasaan ini yang penuh dengan sukacita? Melalui ekspresi wajah saudara, melalui bibir saudara, sukacita dan gembira ini seharusnya muncul. Ketika saudara penuh dengan gembira tentang rahmat keselamatan, saudara dapat memberi pengaruh di ladang keluarga, tempat kerja, dan sekolah saudara. Saya harap saudara dipenuhi dengan sukacita akan keselamatan. Amin. Kitab Efesus yang kita bahas setiap minggu dibagi menjadi 2 bagian. Pasal 1 sampai pasal 3 mengungkapkan kebenaran rohani, dan dari pasal 4 sampai pasal 6 dikatakan bahwa kita harus menerapkan kebenaran rohani ini ke dalam kehidupan kita. Efesus pasal 4 adalah awal dari bagian praktis untuk menerapkan kebenaran ini, rohani ini dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam firman hari ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita harus menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan. Secara khusus, Paulus menekankan bahwa gereja harus menjadi komunitas perjanjian yang berpadanan dengan panggilan sebagaimana judul khotbah hari ini. Melalui firman sampai pasal 3, Rasul Paulus menekankan berkat surgawi yang telah diberikan oleh Tuhan Tritunggal Maha Kudus kepada kita, betapa indahnya, betapa besarnya. Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki berkat ini dengan sendiri. Kita yang menjadi bait Allah dan gereja harus menyampaikan berkat ini kepada orang lain. Untuk ini, kita yang berada di komunitas perjanjian yaitu gereja harus memiliki kesadaran rohani seperti apa. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menangkap jawaban untuk menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan Tuhan melalui firman hari ini, sehingga kita dapat mencapai tingkat rohani untuk menyelamatkan 70 murid, 70 wilayah, 70 bangsa, dan 70 suku. Pokok bahasan yang pertama adalah kesadaran akan kesatuan. Dalam ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dalam surat-surat Rasul Paulus, ungkapan sebab itu sangat penting. Sebab itu adalah ungkapan yang meringkas firman dari Efesus pasal 1 sampai 3. Melalui firman Efesus pasal 3, Rasul Paulus menekankan berkat surgawi, yaitu berkat rohani di dalam surga. Rasul Paulus menekankan status dan otoritas kita yang menjadi anak-anak Tuhan melalui Allah Tritunggal, yaitu rencana Allah Bapa, pelaksanaan Yesus Kristus, Allah Anak, dan penerapan Allah Roh Kudus. Berdasarkan status dan otoritas tersebut, kita harus menentang diri dengan perjanjian untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Supaya kita dapat mencapai misi penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Untuk ini, manusia batinia kita harus kuat dan teguh
Dan kita harus sepenuhnya mengalami lebarnya, tingginya, dalamnya, panjangnya kasih Kristus. Kemudian Rasul Paulus memberi kita proses praktik yang konkret tentang kehidupan seperti apa yang harus kita jalani untuk mewujudkan misi penginjilan yang diberikan kepada kita. Dan dia menekankan praktek terakhir antara perjanjian CVDIP, CVDIP. Sebelum tantangan perjanjian tersebut, kita harus menyadari bahwa Tuhan memanggil kita sebagai murid. Kita harus memiliki kesadaran akan mandat surgawi, panggilan, dan tugas. Hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan di sini adalah asois dalam bahasa Yunani yang berarti layak, cocok, dan sesuai. Anak-anak Tuhan harus menjalani kehidupan yang paling layak dan berharga sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyelamatkan nyawa. Bagaimana kita dapat menjalani hidup seperti ini? Dalam ayat 2 sampai dengan 3, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dalam bahasa Inggris, keep the unity. Kesatuan Roh Kudus itulah yang harus kita usahakan untuk memelihara. Secara khusus, ayat ini mengandung fakta bahwa ada seseorang yang merusak kesatuan Roh Kudus. Makhluk itu adalah makhluk rohani yang disebut setan dan iblis. Makna iblis adalah pemecah belah. Pekerjaan utama iblis adalah memecah belahkan kita dari Tuhan dengan cara apapun dan memecah belahkan antara anak-anak Tuhan. Memecah belahkan. Dengan singkat, di antara kita yaitu di anggota gereja ada seseorang yang mengikuti suruhan setan. Mereka mengganggu kemakmuran gereja, menghalang pentabisan gereja, berkata dengan negatif, agar memblokir memperluaskan kerajaan Allah. Itulah sebabnya kita harus menjadi kesatuan rohani untuk menyerang setan. Rasul Paulus menyebutkan rahasia rohani penting untuk mencapai kesatuan tanpa tertipu oleh serangan setan melalui firman hari ini. Yang pertama, ketika kita memiliki rendah hati, kita menjadi kesatuan rohani. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita sepenuhnya mentaati di bawah firman Tuhan dan di bawah perjanjian Tuhan, kita menjadi kesatuan rohani. Tetapi setan terus menyebarkan lalang untuk mencegah kesatuan kita. Kita harus mendengar suara Tuhan selama 24 jam, tetapi setan membuat kita mendengar suara manusia selama 24 jam. Maka manusia jatuh ke dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri yang berasal dari Kejadian pasal 3, materi yang berasal dari Kejadian pasal 6, dan kesuksesan duniawi yang berasal dari Kejadian pasal 11. Hasilnya adalah menara Babel. Kita perlu diukir, berakar, memiliki tabiat dengan hanya 3K. Kristus, kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. Inilah rendah hati secara rohani yang sejati. Ketika ini terjadi, keluarga dan gereja akan menikmati berkat kesatuan, yaitu oneness. Yang kedua adalah lemah lembut. Kadang saudara mungkin salah paham bahwa lemah lembut itu berarti tidak berdaya. Tetapi artinya keadaan di mana seekor kuda liar dijinakkan adalah lemah lembut.
Seseorang yang memiliki kekuatan tetapi tidak menggunakan kekuatan itu secara sembarangan dan tahu bagaimana mengendalikannya dikatakan sebagai orang yang lemah lembut. Sehingga kelemah lembutanlah yang menuntun kita untuk hidup dalam dengan orang lain. Yang ketiga adalah kesabaran. Ini adalah karakter Tuhan yang menanggapi manusia yang berdosa karena tidak menaati firman Tuhan melalui peristiwa Kejadian pasal 3. Dan juga hasil buah dari Roh Kudus yang harus dinyatakan orang Kristen dalam hubungan mereka dengan orang lain. Sama seperti Tuhan dengan sabar menunggu kita yang berdosa kembali tanpa langsung menghakimi kita. Demikian pula kita harus bersabar untuk waktu yang lama sampai mereka menjadi orang yang berbeda. Yang keempat dan terakhir adalah saling menerima dalam kasih. Menerima secara harfiah adalah sampai ke dalam hati. Jadi menerima memiliki arti yang lebih luas daripada kesabaran. Andaikan kesabaran bersifat pasif, menerima bersifat aktif. Maksudnya jangan hanya bersabar, tetapi memaafkannya dan menerimanya dengan kasih Yesus Kristus. Dengan demikian kita akan menjadi komunitas kesatuan sambil menghasilkan buah-buah Roh Kudus tersebut. Ini adalah cerita tentang seorang teolog Jerman bernama Paul Tillich bekerja di Amerika Serikat. Pada waktu itu para mahasiswa sering ketawa karena pelafalan kaya bahasa Jerman. Maka beliau sangat merasa depresi tanpa ketahui alasan. Suatu hari masalah ini sepenuhnya diselesaikan melalui surat seorang mahasiswa. Isinya seperti ini, Bapak ketawa dari siswa karena pelafalan Bapak, bukan isi kuliah Bapak. Materi Bapak itu sangat bagus. Kami semua mencintai dan menghormat Bapak, semangat Bapak. Surat ini menghiburkan dan membangkitkan kembali Paul Tillich, dosennya. Waktunya berlalu, dia berkata seperti ini, kita sangat membutuhkan penghiburan dari Tuhan, tetapi kita juga membutuhkan penghiburan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita harus menjadi seorang yang saling membantu, saling membangun, dan saling menghibur. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara mempersatukan dalam Kristus Yesus untuk saling menghibur dan membangun sebagai gereja Summit Penyembuhan 237 Bangsa. Pokok bahasan yang kedua adalah kesadaran akan satu panggilan. Dalam ayat 4 sampai dengan 6, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Setelah Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus berusaha untuk menjaga kesatuan Roh Kudus. Ia menjelaskan berbagai alasan untuk menjaga kesatuan tersebut. Pertama-tama, ketika kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil sebagai satu tubuh. Satu tubuh. Tubuh di sini mengacu pada gereja. Karena Yesus Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota yang melekat pada kepala. Tubuh adalah satu. Memang kepala dan tubuh tidak dapat dipisahkan. Dan juga jika anggota tubuh terpisah, anggota itu tidak berfungsi dengan sempurna. Akibatnya, anggota tubuh membutuhkan kesatuan. Dan Allah Roh Kuduslah yang menjadikan kita menjadi satu tubuh. Satu roh, karena hanya ada satu Roh Kudus yang membuat kita menjadi satu tubuh. Dan Roh Kudus yang sama berdiam di dalam diri kita masing-masing. Maka wajar bagi kita untuk hidup sebagai satu tubuh. Satu Tuhan, satu iman,
satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Meskipun penampilan kita masing-masing berbeda, tetapi Tuhan atas hidup kita adalah sama dengan Yesus Kristus. Kita diselamatkan, dibaptis, dan melayani dan menyembah satu Tuhan melalui satu iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita adalah satu tubuh. Setelah kita yang mencapai kesatuan harus menjalani kehidupan dalam satu arah. Ini adalah kehidupan menuju satu pengharapan sesuai dengan panggilan. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Misi gereja terkandung di sini. Gereja harus memenuhi peran sebagai gereja dengan satu pengharapan. Pengharapan ini mengacu pada keselamatan yang akan diselesaikan secara eskatologis di masa depan. Kita harus menantang diri dengan pengharapan surga yang mulia yang akan diberikan kepada kita di masa depan untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, panggilan di dalam negeri dan penginjilan di dalam negeri dan penginjilan di luar negeri. Ini adalah inti dari pesan yang dipegang oleh perjanjian untuk tahun depan. Saat ini, kita menyiapkan rencana terinci untuk penginjilan dalam negeri berpusat oleh para pendeta dan para majelis. Untuk di dalam negeri, kita perlu dua arah, yaitu penginjilan daerah dan penginjilan multi etnis yang telah datang. Untuk di luar negeri, kita harus mentarget bangsa-bangsa yang baru untuk menjangkau berdasarkan konten yang dianalisis tentang 237 bangsa. Selain ladang misi yang telah ada, kita akan menantang diri untuk membuka pintu misi penginjilan setidaknya 3 bangsa pada tahun depan. Kita akan berfokus pada hanya penginjilan dalam negeri dan penginjilan di luar negeri. Kita harus menantang diri dengan perjanjian sambil memegang kesadaran akan satu pengharapan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama untuk penginjilan 237 bangsa. Sebagai kesimpulan, bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan panggilan Tuhan? Rangka pertama adalah jangan terlewat ibadah pada hari Minggu. Rangka kedua adalah jangan tersinggung karena orang lain. Rangka ketiga adalah mengampuni semua orang. Jika kita menerima kasih karunia dalam ibadah, kita tidak bisa marah dan kita menjadi orang yang bisa memaafkan dan menyelamatkan dan menghidupkan orang lain. Dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Maka kita akan menerima kekuatan rohani untuk menjalani kehidupan yang layak dengan panggilannya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memiliki tabiat Injil dan menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilannya, sehingga saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak dan gereja kita menjadi komunitas kesatuan yang saling mendorong, membantu, dan membangun untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal. Kiranya kami selalu merasa hadiran Tuhan dan kami menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilannya. Kiranya kami tidak melewatkan ibadah hari Minggu. Kiranya kami jangan lupa Tuhan yang memberi kasih karunia baru dan kekuatan baru. Kiranya kami dapat menjadi murid Kristus untuk menyelamatkan negara kami,
Untuk itu kiranya kami berfokus pada firman mimbar yang akan digenapi dalam kehidupan kami selama 1 minggu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.